Pemirsa, kasus pelecehan yang dirasakan oleh putri penyanyi Pinkan Mambo membuat publik prihatin. Apalagi pelakunya diketahui sebagai ayah tirinya. Tentu semakin membuat geram banyak pihak. Walhasil, putri Pinkan mengalami trauma dan ketakutan jika kejadian itu akan terulang kembali. Sekalipun pada saat ini ayah tirinya sudah mendekam di penjara. Ini udah diproses secara hukum. Terus saya cuma dengar dari dia bahwa kasusnya sudah diproses secara hukum. Nadia Alaidrus menjadi orang pertama yang merasa prihatin ketika mendengar kisah pilu yang diungkapkan oleh putri pertama Pinkan Mambo itu. Walau pada awalnya sempat ragu, Nadia yang juga berprofesi sebagai dokter kecantikan itu pada akhirnya mengambil keputusan untuk memposting peristiwa pilu yang dialami oleh perempuan yang kini sudah berusia 17 tahun itu. Awalnya itu salah satu temennya MA itu menghubungi tim aku, memang dia pengen speak up karena ini adalah masalah yang udah dia tutup bertahun-tahun sih. Jadi emang tujuannya dia pengen speak up, mungkin karena proses dia juga udah dewasa, jadi dia tahu apa yang harusnya dia lakukan. Kayak dia butuh wadah kan, dimana dia bisa cerita gitu. Itu selama berarti total yang di awal itu 5 bulan, itu dia berulang kali ya. Iya. Baru sempat dia pergi setahun, pulang lagi kan, pulang lagi dan dia masih melakukan hal yang sama. Iya, dan bahkan mungkin bisa dibilang lebih parah. Ada juga kejadian di mana mami aku ada di rumah tapi dia masih bisa ngelakuin tanpa pengetahuan mami di belakang itu. Kamunya nggak bisa teriak tuh? Aku nggak bisa. Freeze ya? Iya, benar-benar itu kejadiannya udah bukan sekali 2 kali lagi, tapi emang benar kayak termasuk dalam seminggu pasti ada aja. Dan itu berterus-terusan sampai sekitar 2 tahun. Kenapa aku diem doang? Nadia yang ditemui menjelaskan alasan mempublikasikan peristiwa pilu yang dialami selama 5 tahun itu. Dia takut dan dia malu sih. Ya itu karena dia merasa setelah mungkin usia akan mendewasakan dia ya, akhirnya dia tahu kayak oke, kayaknya ini masalah aku mesti speak up. Pertama untuk diri dia sendiri sebagai dia juga ingin melindungi diri dia, terus juga dia mungkin ingin sharing ke teman-teman supaya mungkin teman-teman lain yang mengalami hal yang sama itu juga bisa ya bisa misalnya langsung datang ke kantor polisi dan lain-lain, bisa langsung melakukan tindakan lah, jangan seperti dia menutup itu selama 5 tahun. Oke, kalau yang aku rasain tentunya aku prihatin ya, nomor satu ini sangat kasus ini nggak boleh disepelein, ini adalah kasus yang cukup serius dan semakin menyadarkan kita sebagai orang tua, sebagai siapapun lah masyarakat bahwa pendidikan seksual usia dini itu sangat perlu dilakukan sedini mungkin. Bahkan dari anak masih usia di bawah 5 tahun itu kita harus sudah bisa memberikan dia edukasi dan pendidikan seksual sesuai usianya, supaya ya ini fungsinya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nadia enggan terlibat terlalu jauh dalam pusaran kasus ini. Sebab itulah ketika disinggung soal Pinkan Mambo yang terkesan slow respon menanggapi kasus yang tak bisa dianggap remeh menimpa putri pertamanya. Lantas apa nasihat Nadia kepada putri Pinkan yang akhirnya berani speak up soal kebobrokan sikap ayah tirinya? Sebenarnya aku juga mungkin kita juga mesti tahu sih, makanya di sini kita butuh ibunya juga memberikan respon ya, karena kan kita nggak tahu insight dari ibunya ini seperti apa gitu, jadi kita nggak bisa juga langsung menghakimi lah ya gitu, jadi kita tetap harus mendengarkan dari pihak ibunya punya alasan apa gitu. Mami tahu dari 5 bulan setelah kejadian dan seterusnya. Tapi masih responnya mami ya. seperti apa responnya mami? Sikapnya seperti apa kamu? Sikapnya aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat itu dia nggak percaya sama omongan aku. Di sini mau cuma menyampaikan supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya di mana, dan karena di dalam rumah aku nggak bisa ngerasain perlindungan dari mamaku sendiri.
aku yang tanggung jawab sama anak-anak saya, sekolahin mereka, kasih mereka sekolah yang benar. Tentunya itu bisa menimbulkan trauma ya, trauma yang mendalam, dan itu bisa merusak masa depan dia gitu kan. Ya makanya dia harusnya bisa dia harusnya tidak merasakan itulah kayak gitu, karena kan ya hubungan seksual itu memang pada dasarnya itu adalah kebutuhan setiap manusia, tapi kan dilakukan dengan waktu dan cara yang tepat, gak seperti itu. Sebaiknya dia periksa mungkin ke psikiater atau psikolog untuk untuk bisa mengobati trauma atau apapun yang dirasakan. Sementara itu, keseruan di lokasi syuting sinetron Mahligai untuk Cinta yang tayang di RCTI begitu terlihat ketika Randy Septino pemeran Erwin, anak juragan Sasmita, menunjukkan busana adat Jawa Barat bernama beskap coklat yang dikenakannya. Jelas adat Jawa ya, adat Jawa karena memang kita kan culture-nya ceritanya nih juragan Sasmita itu maksudnya Jawa Barat ya, bukan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita Jawa Barat. Nah, ya udah kita pakai adat Jawa Barat gitu untuk sebuah acara yang nggak bisa diomongin sekarang. Gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kalau teman-teman nonton terus sinetron Mahligai untuk Cinta setiap hari jam 5 sore. Setelah menjelaskan busana yang dikenakannya, Randy menjelaskan juga tokoh yang diperankan. Sebagai Erwin, ia mengaku berubah menjadi sosok yang penuh intrik, sehingga Randy menjadi anak yang susah diatur. Jadi benarkah peran Randy antagonis? Di sini berperan sebagai Erwin. Erwin itu anaknya juragan Sasmita. Dia itu, jadi juragan Sasmita punya 2 anak ya. Yang pertama Erwin, anak pertama, yang kedua Putri. Gitu. Nah, Putri ini yang akhirnya dijodohkan dengan Rido, ya kan? Nah, Erwin ini punya karakter yang bertolak belakang gitu sama Putri. Kalau Putri kan anak yang nurut, anak yang baik hati. Tapi kalau Erwin tuh lebih susah diatur. Kalau bahasa sekarang itu rebel gitu, suka berontak. Cuman papahnya tuh tetap sayang sama Erwin. Makanya tetap mau ngajarin Erwin, pengen Erwin sukses, ditaruh di kantor dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia merasa excited, saya bilang excited dengan karakter saya, berarti saya sukses gitu memerankannya. Karena yang saya perankan ini kan bisa bikin orang jadi sebel, bisa bikin orang jadi marah gitu. Kalau mereka sampai kepancing gitu kan, berarti saya memerankannya cukup baik, dan terima kasih. Selain Randy, Ranti Maria juga menunjukkan busana adat Jawa Barat yang biasa dikenakan pada saat memerankan sebagai Putri. Ranti mengaku senang karena sinetron yang dibintanginya itu mulai digemari oleh pemirsa RCTI. Hai pemirsa, hari ini aku lagi ada di lokasi syuting Mahligai untuk Cinta. Lagi syuting dari pagi, udah sebelah banget setengah. Terus aku juga mau memperlihatkan kostum aku hari ini. Ini aku hari ini lagi pakai kebaya. Ini salah satu kostum fitting. Jadi adegan itu aku fitting beberapa kebaya, 9 kebaya. Ini salah satunya karena adegannya lagi pakai baju ini. Jadi kalau kalian penasaran bisa nonton setiap hari di RCTI biar tahu ceritanya. Yang pasti ini acara yang penting dan besar, jadi pasti seru banget. Terus untuk acara nanti aku juga bukan kebaya ini, ada kebaya yang lebih mewah dan lebih bagus. Ranti Maria mengaku berubah ketika menjadi Putri dengan mengenakan kebaya. Namun Ranti juga merubah penampilan terutama rambutnya. Ranti tersipu malu ketika diminta berbicara dengan logat Sunda ala Putri di sinetron Mahligai untuk Cinta. Aku sih senang banget sama tayangan kita karena setiap hari kita di Basecamp nobar. Setiap jam 5 pasti kita udah nyalain gadget kita karena di sini belum ada TV. Tapi kita nonton bareng. Terus kita bahas satu sama lain juga soal akting kita, terus adegannya. Terus banyak yang kita juga pemain tuh
merasa kaget ya nontonnya, karena kan kebanyakan dari kita karena stripping jadi kita nggak sempat baca semua, kita kebanyakan cuma baca pas adegan kitanya gitu, jadi kita cuma lihat garis besar. Jadi kita tanpa tahu eksekusi pemain lain gimana. Pas nonton tuh kita ikutan deg-degan, ikutan sedih juga. Pokoknya kita semua bangga sih sama hasilnya karena kita bisa memaintain gambar dan juga acting dan karakter kita masing-masing. Ya mungkin salah satunya rambut, karena aku kemarin sesuatu lagi mencari-cari gaya juga, gaya rambut yang baru. Sekarang aku lagi coba untuk di ketong kayak gini rambutnya supaya lebih beda dan supaya take-nya aku nggak kepanasan juga karena saat itu kan panas-panas banget. Terus juga biar beda dari pemain yang lainnya supaya karakternya lebih mantap aja. Pemirsa jangan lupa saksikan sinetron Malah Jatuh Cinta setiap hari jam 17.00 WIB hanya di RCTI. Film Ketika Berhenti di Sini sudah tayang di sejumlah bioskop, bahkan mendapat respon positif dari pecinta film tanah air. Reval Hadi dan Brian Domani mengaku senang menjadi salah satu pemeran di film garapan Umay Shahab itu. Bermain dalam film Ketika Berhenti di Sini, Reval Hadi menjawab isu soal cinta lokasi dengan Prilly Latukonsina. Namun demikian, baik Prilly maupun Reval Hadi mengaku senang jika tokoh yang diperankan diterima oleh masyarakat. Dan soal cinta lokasi, keduanya mengaku jika hubungan itu hanya sebatas chemistry. Kalau nggak ada yang shiperin malah aneh, berarti actingnya nggak berhasil. Dan aku kan setiap judul ya disiperin, jadi bukan sesuatu hal yang baru buat aku gitu. Di judul manapun kalau misalnya kelihatan gemes atau actingnya emang romantis gitu, pasti disiperin gitu. Kecuali kalau lawan main aku punya pacar, biasanya nggak akan disiperin karena orang udah tahu oh lawan mainnya Prilly punya pacar gitu. Tapi kalau selagi lawan main aku single dan aku single, udah pasti kita dijodohin dan itu udah hal yang biasa. Halo Kak. Tak kasat rasa